kakak kan sebagai mahasiswa nih dan juga sebagai warga negara. Sebagai warga negara, apa kontribusi kakak dalam proses sebuah demokrasi? Oke, kalau menurut saya perannya itu saya tuh mengikuti organisasi, terus mengikuti pemilihan pemerintah dan pemerintahan kayak gitu, terus menyuarakan aspirasi kayak gitu. Oke, jawaban yang bagus kak. Makasih ya kak. Sama-sama. Mas sebagai mahasiswa ada nggak sih kayak Mas untuk menuntut hak Mas sebagai mahasiswa? Oh, berarti bertanya tentang hak saya nih sebagai mahasiswa Iya. apa? Oke, kalau menurut saya hak itu kan sesuatu yang kita dapatkan, yang kita dapatkan sebagai mahasiswa. Contohnya tuh seperti kayak kita dapatkan sarana dan prasarana yang baik untuk kita belajar, betul. Atau enggak kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mendukung kita belajar. Itu misalnya ada komputer atau enggak ya proyektor dan alat itu. Iya. Selain itu juga misalnya tentang nilai nih, kita juga berhak nih buat dapat transparansi nilai supaya melihat apakah nilai yang diberikan ke kita nih serius, benar, real atau enggak. Iya, biasanya kan ada yang tidak transparansi. Nah, itu sebenarnya melanggar hak tuh. Hak dan kewajiban abang menjadi mahasiswa dan apa yang belum abang dapat selama abang menjadi mahasiswa. Yang pertama itu kewajiban sebagai mahasiswa ITERA, yaitu yang pertama membayarkan UKT dan menaati semua peraturan yang ada di ITERA. Contohnya seperti menaati tidak menggunakan knalpot yang berisik, dan apabila menggunakan motor kecepatannya itu di bawah 80 km per jam. Terus masuk kelas tidak boleh telat, dan ya masih banyak yang lainnya. Terus hak yang didapatkan sebagai mahasiswa ITERA yaitu hak mendapatkan ilmu, terus mendapatkan fasilitas yang memadai seperti wifi gratis, ruangan yang ber-AC, dan kelas yang nyaman. Mungkin hak yang belum saya dapatkan sebagai mahasiswa ITERA yaitu yang pertama, belum adanya lahan untuk olahraga yang memadai seperti GSG yang sedang dibangun dan belum jadi. Lalu lahan parkir yang kurang luas dan jalan yang masih ada beberapa jalan yang jelek. Itu saja sih menurut saya hak, kewajiban dan hak yang belum saya dapatkan di ITERA ini. Oke Bang Tim. Bang, kewajiban apa yang sudah Bang Fatur dapat di kampus ini Bang? Kira-kira. Kalau menurut saya, kewajiban yang saya dapatkan itu dalam hal minat dan bakat, dimana kalau menurut pandangan saya dalam dunia pekerjaan nanti tidak hanya pembelajaran yang dari kuliah yang harus kita terapkan, tetapi juga apa bakat yang sudah kita temukan dalam lingkungan kampus. Mas Leri pernah tidak mengalami kesulitan atau ketidaknyamanan di kampus yang mana itu dilatar belakangi oleh yang tidak terkait oleh sarana dan prasarana dari kampus, mulai bisa itu dari lingkungannya atau kondisi sosialnya? Waktu itu saat semester 2 itu salah satu dosen saya itu mungkin karena sibuk, dia ada kesibukan dan lain-lain, dia jadi ada 3 pertemuan sampai 4 pertemuan dia tidak masuk, jadi menghambat materi kita. Dan dia ternyata kasih materinya itu dan penjelasannya itu dalam bentuk video di Classroom. Cuman masalahnya dia tidak memberitahukan ke ketua kelas. Jadi ketua kelas tidak menginfokan ke kita. Jadi kita baru tahu itu pas sudah dekat-dekat UAS. Jadi kedua sisi. Jadi di sisi bagian dosen dia adalah yang justru memenuhi tapi juga tidak memenuhi di absensinya. Tapi untuk bagian mahasiswa juga pasti ada, karena mahasiswa juga kebanyakan cuek kan. Nah, jadi kalau misalnya itu, jadi mahasiswa juga harus bisa ini sih, di saing ngecek di Google Classroom-nya, di grup WA, itu harus saing ngecek juga supaya dia juga dapat info juga. Soalnya kalau nggak begitu ya nanti kayak saya ketinggalan, jadi memang agak-agak susah. Kira-kira ada tidak saran atau
Nah, menurut kakak, apa sih harapan kakak terhadap pemerintah dalam merespon aspirasi mahasiswa? Harapan aku untuk aspirasi mahasiswa ya untuk pemerintah, jelas banget aku berharap tuh pemerintah bakal jadi aware sama aspirasi yang udah kita buat lah. Mungkin bisa buat lembaga, tapi lembaga di luar DPR kayak gitu ya, emang benar-benar khusus ngedengerin aspirasi kita gitu. Terus mungkin aku juga punya harapan terutama aspirasi dalam pendidikan sih, karena banyak banget teman-teman yang terhalang karena biaya dan kita udah berusaha nyampein aspirasi tapi ternyata malah nggak didengar oleh pemerintah. Jadi tolong aspirasi soal pendidikan itu diutamakan. Terima kasih ya. Menurut Bang Faik, ada nggak hak dan kewajiban yang seharusnya kita lakuin, kita dapat, cuman pada praktiknya sehari-hari itu kita nggak dapat itu, dan itu nggak cuman dirasain satu orang gitu, jadi kayak udah umum. Jadi yang seharusnya kita dapat, yang seharusnya hak milik kita, cuman pada praktiknya nggak kita dapat. Ada nggak gitu? Silakan. Untuk hak ya, nah, kalau yang hak ini mungkin hak kebebasan berpendapat ya. Nah, jadi banyak mahasiswa itu kayak ada gini, contohnya gini, lu mahasiswa gitu, terus ada kayak cutting gitu ya kan. Seandainya ada sesuatu yang lu pengen omongin sama cutting gitu, nah, padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi lu malah kayak, oh iya jangan, itu cutting gitu. Pertama kenapa gitu? Maksudnya sama-sama mahasiswa ya kan, sama-sama mahasiswa, cuman beda tahun masuk doang. Umur juga belum tentu beda ya kan. Bisa siapa tahu lebih muda, siapa tahu lebih tua. Nah, maksudnya gitu. Jadi buat kebebasan berpendapat itu ya ngomong-ngomong aja harusnya, walaupun sama siapa aja. Sama dosen juga nggak apa-apa harusnya. Apa sih yang kakak dapat lakukan untuk memperjuangkan hak dan mendapatkan keadilan? Kalau dari saya sendiri, pertama-tama itu kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat, dan kalau kita tidak dapat ketidakadilan, kita bisa melapor ke pihak yang lebih pihak berwajib atau ke lembaga-lembaga hukum. Apakah hak dan kewajiban menjadi jaminan Anda sebagai warga negara yang sejahtera? Menurut saya, hak dan kewajiban yang dijalankan dengan baik dapat menjamin kesejahteraan keluarga negara. Abang, apa sih pelanggaran HAM yang sering abang lihat atau abang saksikan gitu? Dan menurut abang gimana cara untuk menanggulanginya gitu? Pelanggaran HAM yang saya ketahui aja ya, yang mungkin tidak di lingkungan saya atau mungkin tidak di dekat saya gitu. Tapi yang saya tahu saja itu ada beberapa pelanggaran yang menurut saya itu harus yang namanya ada tindak lanjut lah. Contohnya itu yang kita ketahui itu ada KKB. KKB itu kan salah satu, udah masuk teroris kan sekarang ya. Itu kan udah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Ada yang lagi rame itu yang tentang penyerangan Palestina, yang tentang genosida itulah. Itu kan udah salah satu pelanggaran HAM berat gitu ya. Tapi kalau menurut saya pelanggaran HAM yang ringan itu yang semisalnya mengganggu privasi seseorang gitu, kayak semisal kalau ada artis atau apa gitu yang misal lagi makan doang atau lagi jalan doang gitu, kayak orang sampai di video-videoin itu kan udah salah satu melanggar privasi gitu. Itu kan udah melanggar HAM menurut saya gitu tuh. Ya, seperti itu.